Halo pecinta horor, ketemu lagi di channel cerita horor. Pada cerita horor kali ini berjudul Lemari Kosong bagian pertama. Ayo dengarkan ceritanya supaya tidak penasaran. Jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dalam kisahnya, Sekar diceritakan meninggal tertimpa lemari ketika hendak mengisinya dengan buku pembelajaran. Tak disangka, lemari kayu jati yang baru dipesan dan sangat kokoh bisa oleng dan ambruk menghancurkan tubuh Sekar. Dan yang begitu menyesakkan, bahwa Sekar tidak tewas seketika, melainkan 3 jam setelah tubuhnya hancur tertimpa lemari. Tidak bisa dibayangkan bagaimana gadis itu bertahan dengan berat di atas luka di seluruh tubuhnya. Hingga esok harinya ditemukan tak bernyawa oleh penjaga sekolah. Sehari setelah penemuan mayat Sekar, kepala sekolah memerintahkan pegawai untuk memindahkan lemari ke gudang belakang. Mulai dari sinilah kejadian aneh mulai bermunculan. Lemari yang telah berpindah lokasi, esok harinya ditemukan kembali ke tempatnya semula. Mulanya pihak sekolah menganggap itu hanya perbuatan orang iseng, dan kembali memberikan perintah untuk pemindahan. Tetapi seperti sebelumnya lemari kosong kembali ke tempat yang sama. Kejadian itu terus berulang sampai kepala sekolah geram dan memutuskan untuk memusnahkannya dengan pembakaran. Berliter-liter minyak tanah diguyurkan ke seluruh badan lemari hingga bagian dalam. Tidak memungkinkan untuk satu serpihan kayu pun tersisa. Sayangnya, kayu yang telah menjadi abu yang telah disapu bersih esok harinya kembali utuh seperti tidak pernah termakan api. Ketika prosesi pembakaran dilakukan, banyak saksi mengatakan bahwa mereka mendengar teriakan lembut berdesir di telinga mereka. "Tolong! Sakit!" keras terus berulang-ulang sampai lemari hangus menjadi abu. Setelah pembakaran dianggap gagal, akhirnya pihak sekolah menyerah dan membiarkan lemari kosong di tempatnya. Dan membuat larangan tegas tentang lemari itu, bahwa tidak ada yang boleh mendekat, membuka atau apapun yang bisa menimbulkan kejadian ganjil lainnya terulang. Naasnya, 2 tahun kemudian, tepat saat di tes Natalis SMU diadakan, kejadian ganjil kembali terulang. Kejadian kali itu bahkan sampai membawa korban jiwa, 5 orang siswa dari tahun pertama. Sore hari saat itu, kala semua siswa asik dilema kemeriahan acara Dies Natalis, ada 5 orang siswa tahun pertama yang dengan gagah berani melakukan uji nyali di kelas lemari kosong. Sepertinya mereka terlalu menganggap remeh peringatan dari kakak kelas dan menjajal sendiri. Tepat pukul 5 sore, acara yang seharusnya meriah lantaran guncangan dari band lokal tiba-tiba berubah menjadi mencekam begitu terdengar jeritan keras dari arah kelas lemari kosong. Semua orang yang saat itu berada di area sekolah segera mencari sumber suara dan menemukan 5 orang siswa yang melakukan uji nyali tengah kerasukan massal. Keadaan kelimanya begitu memprihatinkan. Tubuh mereka penuh darah dan seragam mereka sobek-sobek, seolah-olah mereka baru saja terserang sesuatu. Mereka juga secara serempak terus mengulang kata, "Tolong! Sakit!" keras dengan suara perempuan. Akhirnya pihak sekolah memanggil tetua atau orang pintar terdekat.
Sayangnya, bahkan ketika telah didatangkan begitu banyak orang pintar roh atau apapun itu yang merasuki kelima siswa tersebut tidak bisa dikeluarkan. Hingga tiba-tiba keluar sendirinya dengan membawa 5 nyawa dari kelima siswa. Kejadian itu tentu sangat mengguncang seluruh sekolah dan daerah setempat. Setelah kejadian itu, banyak wali murid menarik keluar anak mereka untuk pindah ke sekolah. Tentu saja, memang orang tua mana yang tega membiarkan anak mereka belajar di tempat yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Meski begitu, pihak sekolah tetap memberikan yang terbaik untuk siswa yang tinggal. Membuktikan pada orang-orang bahwa mereka tidak salah menitipkan siswa mereka ke sekolah ini. Hingga pada akhirnya rumor yang beredar mulai menipis dan sekolah kembali ke kejayaannya. Kejadian yang menghilangkan nyawa 5 siswa tahun pertama menunjukkan jika lemari kosong bukan main-main, dan sekolah secara tegas memberikan larangan pada siapapun untuk tidak mendekati lemari kosong pada pukul 5. Kenapa pukul 5 sore? Karena Sekar menghembuskan nafas terakhir tepat pada pukul itu. Dan kelima siswa yang mengalami kerasukan juga terjadi pada pukul 5 sore. Lalu, apa kelas itu sedari dulu telah bernama kelas 12 MIPA 6? Sangat tidak beruntung untukku. Seorang siswa pindahan yang ternyata dijadikan salah satu penghuni kelas lemari kosong. 2 jam pelajaran olahraga yang kosong aku habiskan hanya untuk diam sambil mendengarkan cerita lemari kosong. Sekarang otakku seperti tercuci otak dan hanya meninggalkan kekhawatiran jikalau aku lupa pada pantangannya. Aku menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya seperti itu udara terakhir di paru-paruku. Mungkin mulai menyusun rayuan untuk memindahkanku lagi bukan ide yang buruk untuk menanggulangi bencana. Bel pulang berdentang tepat pukul 3 sore. Tetapi karena masih perlu untuk mengikuti ekstra PMR aku tidak langsung pulang. Dan karena hari ini jadwal ekstra adalah praktik P3K, waktu yang dibutuhkan lebih banyak dari hari biasanya. Kami para anggota PMR akhirnya dapat pulang ketika matahari hampir bersembunyi di balik punggung gunung. Tunggu dulu, aku menghentikan langkahku. Membuat Linda temanku yang berjalan beriringan juga menghentikan langkahnya. Ada apa? Kayaknya seragam olahragaku masih di kelas deh. Tunggu ya, aku mau ambil dulu. Tanpa menunggu sahutan Linda, aku segera berlari. Diambil besok kan bisa. Teriakan Linda membuatku menoleh sambil terus berlari lalu menjawab dengan nada sama kerasnya. Enggak bisa. Mau langsung aku cuci. Takut jamuran kena keringat. Tunggu. Ya, besok aja. Ini sudah jam 5. Karena aku berlari dengan kencang, aku tidak mendengar ucapan Linda dengan jelas. Duh, capeknya lari-lari, keluhku. Memperlambat langkah larian menjadi jalan karena sudah dekat lorong jurusan MIPA. Sekolah sudah sangat sepi, tentu saja karena mereka sudah pulang dan hari ini hanya ada ekstra PMR dan semuanya juga sudah pulang. Mungkin di sekolah ini hanya tinggal ada aku, Linda dan 2 satpam penjaga sekolah. Namun, entah mengapa di setiap langkah aku semakin dekat kelas 12 MIPA 6 punggungku terasa panas dan nafasku juga menjadi berat. Padahal taman di lorong ini penuh pepohonan dan bunga hasil praktek anak MIPA. Sakit. Tolong, ini keras. Tepat 1 langkah ke depan pintu kelas 12 MIPA 6.
tubuhku mematung dan kaku. Bulu roma di sepanjang leher hingga betisku berdiri seiring suara-suara halus itu merasuk ke gendang telingaku.